kita akan lanjut untuk orang keempat atas nama Ibu Wahyuningsih Karang untuk sistem pair teaching pada hari kedua. Kepada Ibu Wahyuningsih Karang dipersilakan untuk melakukan pair teaching. Oke. Terima kasih kesempatannya sore hari ini yang akan melakukan peer teaching kepada Ibu dosen. Terima kasih bimbingannya kepada Bu Guru Pamong juga kepada teman-teman. Mohon izin hari ini Tiang memulai peer teaching. Tiang langsung mulai. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bu. Oke. Rasanya banyak ini yang ngantuk ya. Siang, Karena Bu. suasana sudah siang ya. Sudah jam siang, Bu. Iya, apalagi Bu. pelajaran. Tadi pelajarannya apa aja kalian dapat tadi? Bahasa Indonesia, Bu. Ika. Kita karena, Bu. Olahraga, Bu. Iya. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, silakan pimpin kegiatan doa hari ini ya. Pada petugas, Ibu persilakan. Baik, Bu. Saya akan pimpin. Oh, nggih. Nggih, Bu. Ya, kita mulai doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan mengambil sikap amustikarana. Doa dimulai. Om Purwe Jate Brahmano Brahmacari Dharmam Wasana Stapa Sodatista Tatsma Jatam Brahmam Brahma Istam Dewasya Sarwa Amatna Sakama. Doa selesai. Terima Ya, kasih Bu. ya, Astiti sudah Ya, memimpin Bu. doa hari ini ya. Ya, Oke. Bu. Sebelum kita lanjut, Ibu mau absen kalian dulu ya. Hari ini kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Oke. Ya. Bu. Yang duduk di belakang, situ? Siap, Bu. Oh ya, Lagi hadir ngantuk, ya. Bu. Oke. Oke, berarti semua hadir ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Semua dalam keadaan sehat? Sehat, Sehat, Bu. Harus sehat, Bu. Bu. Tapi ngantuk. Siap ya? Kita memulai pembelajaran hari ini? Ya, Bu. Ya, siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Anak-anak kelas 10 emang hebat-hebat ini ya, padahal udah siang ya, masih semangat ya. Ya, Bu. Ya. Biar tambah semangat, ayo kita main game ya. Kalian siap ya Bu. semua ya? Siap, Ya, Bu. 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 Oke. Ya, Bu. Gamenya sederhana. Lakukan yang Ibu katakan. Paham ya? Baik. Paham ya? Ya, Bu. paham, Bu. Oke. Lakukan yang Ibu katakan. Oke. Oke. Pegang rambut. Potong rambut. Pegang Ya, rambut. ternyata Ita itu nggak konsen dia. Ya, Ya, Bu. Ita ada masalah? Ada semut menggigit, Bu. Saya gatal ini. Maaf, Bu ya. Tapi nggak apa-apa kan? Oke, kita ulang ya. Kita ulang ya, gamenya ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Pegang dagu. Ya. Royadi ternyata dia bingung. ini dagu. Ya, Bu. ini dagu. Lakukan yang Ibu katakan. Katakan. Oke. Oke ya. Udah konsentrasi ya semua ya? Oke. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita langsung aja ya. Ya, Bu. Perhatikan. Di layar sudah kelihatan di layar kalian tampilannya? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke. Kira-kira apa materi kita hari ini?
Catur warna warna dalam warna kehidupan dalam kehidupan masyarakat. masyarakat. Iya, catur warna dalam kehidupan masyarakat. Kalian di rumah sudah ada yang dapat belajar mungkin kemarin? Ya, Bu. Sedikit, Bu. Oh, sedikit ya. Atau masih ingat materi Punarbawa yang kita pelajari minggu lalu? Siapa yang ingat? Sebelum kita Ingat, masuk ke Bu. catur warna. Masih, Bu. Oke, coba jelaskan Punarbawa. Pelajaran minggu lalu. Punarbawa Bu. adalah Ya. kelahiran kembali, Bu. Oke, kelahiran kembali ya. Iya, Oke, Ya. bagus sekali Astiti ya. Berarti masih ingat pelajaran kita minggu lalu. Iya, Bu. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang Punarbawa dan juga sempat Ibu share ya penilaian diagnostik yang Ibu share kemarin lewat Google Form. Jadi hari ini kita belajar tentang catur warna ya dalam kehidupan masyarakat. Oke. Coba perhatikan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kira-kira yang mana di antara Sedih, Bu. gambar ini? Ibu, Saya happy. sedang Bu. sedih, Bu. Oh iya, happy ya. Bahagia Saya ya. sedih, Bu. Kenapa Bu. bisa sedih? Saya Panas, dimarahin orang tua, Bu. Kenapa? Tuh dimarahin. Oh Pak, ini ya. Bapaknya, kenapa? Bapaknya marahin apa ibunya? Ibunya marahin saya, Bu. Kenapa Agna dimarahin? Saya bisa susah tidur. bangun, Bu. Waduh, berarti nggak Bangun disiplin ya. tidurnya. Begadang. Oh, main game ya? Kadang, iya, Iya, Bu. Bu. Saya main FF, Bu. Kurangi Main makanya FF. main game ya. Oke. Iya, Bu. Yang lainnya happy ya? Ya, Bu. Apa ada yang mengantuk mungkin? Gerah, Bu. Yang ngantuk, Bu. Ngantuk, Bu. Waduh. Udah siang, Bu. Oh iya, Panas, panas ya. kemarau. Ya, nanti pulang sekolah beli es ya. Biar nggak panas. Nanti batuk, Bu. Oh iya, jangan banyak-banyak. Uangnya udah habis, Bu. Oh iya. Oke ya, cukup ya. Untuk hari ini kita lanjut aja. Nanti ngobrol nanti kita. Oke. Nah, coba perhatikan. Oke, bisa dibaca? Bisa, Bu. Bu. Yang lainnya semua bisa? Bisa, Bu. Oke. Coba siapa yang bisa membantu Ibu membaca pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan, Sujana. Menurut kalian, apa perbedaan antara catur warna dengan catur kasta? Oke, Menurut yang satu dulu. kalian, Mm-mm. masa dulu ya, Bu. Oke, Jawab yang Ibu. ya. Jawab. Oh, bisa jawab. Kalau bisa jawab langsung bisa, bagus. Ya, kalau catur warna itu 4 profesi, Bu. Ya, Kalau catur kasta itu 4 berdasarkan kelahiran. oh iya. Bagus ya. Berarti kamu sudah dapat baca ya? Udah, Bu, dikit-dikit tapi, Bu. Udah, oke. Karena plus untuk Sujana ya. Ya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya siapa yang bisa? Siapa? Elidia mungkin? Elidia Apa, mengantuk ya? Apa Saya, Bu. pertanyaannya, Bu? Ini. Saya, Bu Royadi, Bu. Menurut kalian, adakah hubungan catur warna dengan kejujuran yang kalian dengan jurusan yang kalian pilih sekarang? Iya, kalian kan kelas 10 sekarang. SMK. Ya, Bu.
Jadi hubungannya Bu, kalau saya mengambil jurusan otomotif, hubungannya saya bisa bekerja sebagai pelayan Bu. Memberikan Pelayan. jasa Bu, jasa. Oh, jasa ya? Ya Bu. Ya. Oke. Jasa nanti kita pelajari ya. Kalau jasa itu masuk jenis warna yang mana ya? Oke. Ya Bu. Oke. Yang lainnya sudah? Oke, kita lanjut ya. Nah, oke. Bisa dilihat ya gambar di layar ya. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Apa? Gambar apa itu? Bisa, Bu. Gambar 50 profesi atau pekerjaan manusia, Bu. Oke. Macam-macam profesi ya yang ada di masyarakat. Ye. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah nanti setelah kita belajar tentang catur warna, kalian mampu menganalisis jenis-jenis atau bagian-bagian catur warna yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya di masyarakat ya. Ada berbagai macam profesi yang ada di masyarakat anak-anak. Termasuk profesi, misalkan profesi orang tua kalian. Jadi nanti setelah kita belajar, kalian paham masuk ke golongan profesi apa, warna apa, profesi orang-orang di lingkungan kita ya. Iya, Bu. Oke. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pengertian catur warna, mungkin ada yang bisa menyebutkan bagian-bagiannya. Ada yang baca mungkin di rumah? Sebelum Ibu Baca, lanjut? Bu. Nggak ada ya? Baca, Bu, sedikit, Bu. Oh ya. Siapa? Agna. Oke. Apa saja yang kamu ingat dari bacaan yang sudah kamu baca? Bagian-bagian catur warna, Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan Sudra, Bu. Oke, hebat. Oke, untuk penyelingi Terima kita kasih, Bu. kasih Agna tepuk salut ya. Bisa tepuk salut nggak? Kayak Nggak mana tahu, itu? Bu. Ya, Ibu ajari ya. Tepuk salut. 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 Salut, Salut. salut. Bisa ya? 3 kali. Bisa, Bu. Ya. Oke. Bagus ya. Oke. Nah. Nih. Yang kita akan bahas adalah pengertian catur warna dan bagian-bagiannya. Oke. Bisa dilihat di layar? Bisa, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi benar ya, tadi sudah ada yang menyebutkan, kalau nggak salah itu Sujana ya, tentang pengertian catur warna, bahwa catur warna itu berasal dari bahasa Sanskerta, akar kata catur dan warna. Catur berarti 4, warna artinya pilihan atau profesi ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ibu juga kan sudah share video kan? Jadi pembelajaran sebelumnya, share video tentang catur warna, bisa kalian baca, kalian pelajari di sana ya. Ya, Bu. Oke. Nih. Salah satu kitab yang menyebutkan atau sumber ajaran dari catur warna ya. Nah, bagian-bagian catur warna. Tadi juga Agna sudah bagus sekali. Di pertemuan pertama kita sudah mampu menyebutkan bagian-bagian dari catur warna. Jadi rajin ya belajarnya ya. Ya, Bu. Oke. Nah. Ini bagian-bagian catur warna. Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sudra. Ya. Nah, sekarang
pengelompokan masyarakat menjadi 4 bagian-bagiannya seperti yang bisa kalian lihat ya. Nah, setelah kita pelajari tadi sedikit, coba perhatikan LKPD yang Ibu bagikan ya. Tentang catur warna. Kalian bisa lihat nggak? Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, untuk tugas yang pertama ini, Ibu kasih tugas individu ya. Silakan masing-masing dari kalian menuliskan. Setelah kalian pelajari, kita belajar tentang catur warna tadi, coba kalian kelompokkan gambar-gambar ini sesuai dengan ajaran catur warna. Gambarnya jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Tugas pertama adalah mengelompokkan. Kelompok mana ini masing-masing gambar ini ke bagian-bagian catur warna. Kemudian yang kedua adalah menghubungkan. Ada hubungan nggak antara gambar yang satu dengan gambar yang kedua dan yang lainnya? Oke. Ibu kasih waktu kalian 5 menit mengerjakan ya. Ya, Nanti Bu. semua harus siap, siapapun yang Ibu tunjuk harus siap menyajikan hasilnya di depan kelas ya. Bu izin mau ke belakang, Bu. Ya, kemana? Kamar kecil, Bu. Oh ya, jangan mampir ke toilet, ke kantin ya. Siap, Bu. Di antara anak-anak ada yang masalah dalam mengerjakan LKPD yang Ibu kasih, LKPD individunya? Nggak ada, Bu. Nggak Tidak ada ada, ya? Bu. Oke. Nggak Ada ada, yang sudah Bu. selesai mungkin? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, wih, hebat. Oke. Nah, siapa yang berani menyajikan hasilnya? Ibu panggil apa kalian tunjuk tangan? Panggil aja, Bu. Oke, semua siap ya? Kalau Ibu panggil ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Siapa nih yang ketawa-ketawa nih, Agne? Kenapa? Lucu ya, Ibu ya? Ayo, maju tuh. Enggak, Bu. Ibu Oh, iya. cantik. Oh ya. Oke. Ya, Agne. Coba. Karena Ya, kamu Bu. senyum-senyum dari tadi. Pasti udah selesai itu ya? Udah, Bu. Ya. Oke. Oke. Coba kamu yang pertama mengelompokkan sesuai dengan bagian-bagian catur warna. Itu yang pertama gambar ibu guru sedang mengajar. Ya. Gambar kedua polisi, Bu. Gambar Ya. ketiga Pak Jokowi Presiden. Gambar 4 artis. Kemudian yang kelima pelayan bank, Bu. Ya. Oke. Bisa nggak kamu gini mengelompokkan sesuai dengan masing-masing gambar itu? Kira-kira gambar satu, Gambar 1 nah, masuk bagian catur warna Brahmana, Bu. Brahmana. Yang kedua, Seorang polisi, gambar polisi masuk ke Ksatria. Satria. Oke. Yang ketiga, Yang ketiga presiden masuk ke ini yang saya bingung, Bu, antara Ksatria dan
Waisya. Oke, Lebih ke mana Bu ya? masih bingung? Iya Bu, bingung Bu. Ya, oke, yang keempat. Yang keempat mungkin masuk ke Waisya Bu. Waisya. Yang Yang terakhir, yang terakhir Sudra Bu. Sudra. Oke, Sudra. Oke. Tadi kamu bingungnya di gambar Di 3 nomor ya? 3 Bu, gambar Ah, 3. Ini ya. Begitu juga mungkin teman-teman kamu yang lain perhatian kepada anak-anak ya. Jadi hampir sempurna nih. Sudah mendekati sempurna dari jawabannya Nak Agne. Ya, gambar pertama itu masuk ke Brahmana. Ya, seorang guru juga tergolong Brahmana, anak-anak ya. Jadi orang yang apa namanya sebagai bidang pendidikan, Oh, Pak Jokowi masuk ke Ksatria Bu. iya, oke, berarti kamu sudah paham ya, presiden. Iya, ya Ibu lanjut ya. Yang kedua, polisi juga termasuk tentara, TNI, polisi itu masuk ke Satria. Begitu juga Pak Jokowi anak-anak masuk tergolong beliau sebagai kesatria. Nah, ada yang nggak tahu gambar nomor 4 nggak? Artis. Raffi Ahmad ya? Raffi Ahmad Bu. Ya. Di sana dia menjual jasanya. Satu lagi. Bisa digolongkan ke bagian Waisya. Ya. Di bagian catur warna. Dan yang terakhir, gambar Kasir. ya, pelayan bank, kasir. Customer server. Iya. Customer CS. Orang-orang yang berkecimpung di bagian pelayanan itu masuk ke sudra warna. Mengapa? Karena tergolong apa namanya? Disesuaikan. Pelayan. Maaf, suara Ibu hilang. Disesuaikan dengan profesi atau guna karma kehidupan mereka sehari-hari. Sampai di sana ada yang tidak paham anak-anak? Sudah Bu. Oh, sudah ya. Ini kayaknya udah mulai mengantuk ini. Udah jam rawan ya, udah mau bel pulang ini. Lagi sekali ini. Ayo, sekarang bagian yang B. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan hubungan, satu hubungan aja nih. Ibu minta ya, yang presentasi. Hubungan gambar satu dan gambar yang lainnya. Bu, apa namanya? Sri Wahyuni sakit ya? Sakit Bu, flu. Oh ya. Masih bisa mengikuti pembelajaran? Masih ya? Oke. Oke, siapa yang bisa bantu jawab ini? Apa pertanyaannya, Bu? Hubungan apa Bu maksudnya Bu? Oh, keterkaitan gambar antara tadi kan sudah Ibu jelaskan kan? Nah, Saya, Bu. Brahmana Satria. ya. Saya, Bu. Ya, Astiti. Gambar keterkaitannya hubungannya yang gambar 1 dengan gambar 2, Bu Guru dengan Pak Polisi sama-sama sebagai golongan Satria. Brahmana ya. Brahmana. Kalau Bukan, Pak Bu. Presiden tidak ada keterkaitannya di situ. Tidak ada. Oke. Cuman 2 gambar saja yang menunjukkan ada persamaannya. Makasih, Bu. Ya, makasih Astiti sudah menjawab dengan baik walaupun belum tepat ya. Oke. Maksud Ibu di sini ya, jadi bahwa apa peran seorang guru. Jadi kita sebagai guru, Ibu, jadi
kalau kalian itu kan masih bisa menentukan nanti masa depan kalian seperti apa kan. Punya cita-cita ada yang jadi polisi, mungkin nanti kalian ada jadi presiden atau sama kayak ibu jadi guru kan. Siapa tahu juga jadi artis kan kayak Raffi Ahmad kan. Ya. Dan juga bisa jadi bidang jasa seperti bekerja di hotel, kasir, di bank dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini peran guru sangat penting. Jadi bisa membentuk apa namanya? Jadi nanti dari seorang guru itu apa namanya? Memberikan pendidikan sebagai fasilitator. Jadi untuk nanti kalian mau jadi pilihan seperti apa ya? Dan juga yang lainnya. Oke, Ibu kira cukup untuk hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang kewajiban dari masing-masing warna ya. Kita bahas itu, nanti silakan kalian baca di buku paket yang sudah kalian punya dan juga nanti akan Ibu share juga materi di WA group ya. Silakan dipelajari. Tapi sebelum mengakhiri hari ini, setelah dari hasil tes diagnostik yang kita lakukan, yang sudah kalian kerjakan, jadi di sini sudah Ibu kelompokkan berdasarkan minat-minat kalian dalam belajar anak-anak ya. Nanti tugas kalian adalah silahkan di masyarakat nanti kalian cari contoh-contoh apa namanya profesi yang ada di lingkungan rumah kalian yang terdekat biar nggak jauh-jauh nyarinya ya. Jadi Ibu sebutkan saja ya. Kelompok pertama itu ada kelompoknya Elidia, Royadi, sama Sito itu kan kemarin dari hasilnya itu gemar menulis kan? Ya, nanti boleh membuat laporan dalam bentuk tulisan anak-anak ya. Bisa dikumpulkan, jadi Ibu kasih waktu tugasnya 2 minggu. Itu kelompok 1, Elidia, Royadi, sama Sito. Kelompok Ya, kedua, Bu. kelompok kedua, Leni, Wahyuni, Astiti. Dengar ya? Leni, Wahyuni, Astiti. Karena hobi menggambar, boleh kalian buat gambar melalui yang bisa mengoperasikan lewat laptop, bisa laptop, buat karikatur. Kalau mau gambar manual pakai tangan, bisa. Itu silakan menggambarkan profesi yang ada di lingkungan kalian. Paham ya? Ya, paham, Bu. Dan yang ketiga itu kelompok Gusti Ayu Ita, Agna, dan Sujana. Karena suka ngedit-ngedit video, Ibu lihat sehariannya, ya, TikTok kamu itu banyak, ya. Jadi silakan buat video tentang catur warna di lingkungan kalian. Paham ya? Udah ya? Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan mungkin? Udah nggak sabar pulang ya? Ya, Bu, sudah lapar. Oh, sudah lapar. Oke. Oke, jadi ya, pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang catur warna. Mungkin sebelum Ibu simpulkan, ada yang mampu menjelaskan materi yang sudah kita pelajari tadi? Mungkin Leni? Bu, saya akan mencoba menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kita di masyarakat memiliki banyak profesi, beragam profesi. Dan macam profesi, dan itu juga bisa membantu dalam perkembangan ekonominya. Oke, dapat membantu kehidupan ya. Ya, apapun profesi yang kita miliki pasti akan sangat bermanfaat di masyarakat ya.
Bukan karena sebagai pelayan itu bisa apa namanya rendah gitu, tidak ya. Itu misalkan beda antara tukang sampah dan petugas kebersihan ya. Kalau tukang sampah itu yang suka buang sampah kan? Ya, Ya, Bu. iya itu walaupun. Oke, oke. Gimana hari ini pembelajarannya? Paham, Bu. Paham? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Oke, syukur ya. Bu. Ya, syukur pembelajaran ini menyenangkan. Kalian tidak bosan dalam belajar. Oke, karena waktu sudah habis, jadi nanti silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu bagikan, dikumpulkan lagi 2 minggu ya. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silakan kepada Leni sebagai penutup pembelajaran, pimpin doanya, Nak. Ya, terima kasih Bu. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat siang anak-anak. Hati-hati di jalan ya. Ya, Ya, siang, Bu. Baik, Bapak Ibu Guru serta Ibu Guru Pamong, Ibu Tumini, demikian pair teaching dari Ibu Wahyuningsih Karang untuk orang keempat pada hari ini. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Guru Pamong, Ibu Tumini untuk menyampaikan saran, masukan, dan komentar terkait dengan pair teaching yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Wahyuningsih Karang. Masih mute Ibu? Nggih. Sampun Ibu nggih. Sampun Ibu. Nggih, niki suara tiang berbalik karena tiang pakai dua ganten. HP sareng pakai laptop. Karena tadi sempat hilang wifi sampai sekarang hilang niki. Aduh, mohon maaf Bu Wahyuni Karang nggih, mungkin tiang sempat terputus sedikit tadi. Tiang pindah ke HP kemudian balik lagi ke laptop. Akhirnya HP dan laptop tiang setaikan biar kalau salah satu down biar tiang tidak tertinggal lagi. Nggih. Bu Sri Wahyuni Karang luar biasa nggih. Ibu yang di Bangli Ibu nggih? Nggih, Bu. Oh nggih. Di awal tiang sebenarnya tapi ada beberapa catatan kecil dari tiang secara pribadi. Audiensnya Ibu SMA Ibu nggih. Nggih, Iya, Bu. SMA. Nggih. Di persepsi sudah bagus Ibu mengaitkan materi yang akan dibahas dengan materi pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada game tadi, gamenya apa yang saya katakan itu yang dilakukan. Nggih. Sudah bagus. Sekedar saran Ibu, nggih. Mungkin kalau di real kita belajar kan tidak sesingkat tadi. Bisa Bapak Ibu membuat game langsung di Google yang gratis, Ibu. Anak SMA itu kan sebagian besar sekolah sudah memperbolehkan membawa HP, nggih. Kalau yang SMP masih jarang sekolah-sekolah memperbolehkan bawa HP. Sepertinya akan lebih seru lagi, kan? Dan ini sekedar saran saja. Apalagi daerah kalau di Bali secara umum sinyalnya walaupun dibilang bagus kadang-kadang nggih keadaannya seperti yang hari ini, kan. Kemudian Niko saran saja, kemudian dari sisi bahasa Ibu kalau dengan audiennya anak-anak SMA, tiang kira nih kalau menurut tiang pribadi kurang Ibu nggih. Bahasa anak SMA berbeda dengan bahasa anak-anak yang di tingkat lebih rendah kan, lebih di bawah tingkat SD dan SMP misalnya. Kemudian
tadi banyak kata-kata seperti yang Bu dosen kemarin sampaikan, mohon dikurangi penggunaan bahasa yang tidak baku. Apa ya, apa namanya? Kayaknya Ibu grogi jadinya tadi sempat blank sedikit. Oke, sepertinya. Aduh, apa namanya? Apa namanya? Dan ini mungkin besok persiapannya harus lebih dimatangkan lagi ketika kita mau mengajar walaupun secara daring seperti pada saat ini. Kemudian penekanan materi Ibu masih pola Ibu mengajar masih belum ke student center nih kalau tiang lihat. Dan peserta didiknya akhirnya mendengarkan dan masih belum bisa memahami sepertinya tadi nggih. Jadi mungkin polanya agak dirubah sehingga peserta didik itu seperti mengalami langsung lah Genten. Sebenarnya pancingan Ibu sudah bagus di media, tetapi kembali lagi dari peserta yang kedua nggih tadi kalau yang tidak salah ternyata semua lupa mengklik mangkok yang menggunakan PowerPoint. Jadi masih terlihat bukan slide penuh yang ditampilkan Genten. Kemudian pemahaman bermakna dari materi yang Ibu sampaikan masih kurang. Apa sih manfaatnya bagi anak-anak kalau anak-anak mempelajari tentang catur warna? Niki masih belum ke implementasi kehidupan sehari-hari. Kalau yang lainnya mungkin itu pun Ibu tahapan itu ada beberapa tahapan yang ada di RPP, ada beberapa yang hilang. Dan penekanan bahasa yang disesuaikan dengan tingkatan peserta didik perlu masih ditingkatkan lagi. Kemudian penyimpulannya tadi sudah, tetapi masih kurang menurut Tiang nggih. Masih kurang menurut Tiang. Penyimpulan sudah diberikan, tapi mohon ditingkatkan lagi penyimpulannya. Mungkin bukan hanya siswa, tapi bersama-sama. Atau kalau siswa ada penekanan lagi dari Ibu yang lebih mengarah kepada materi. Refleksi tadi tidak muncul nih. Kemudian assessment untuk pencapaian tujuan pembelajaran di pertemuan ini juga masih belum muncul yang tadi belum melihat, masih mengubah-ubah seputar apa namanya LKPD-nya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus. Untuk pertemuan ke depannya juga sudah tadi disampaikan bahwa anak-anak juga mulai apa namanya terjun secara liar untuk mewawancara bagian-bagian dari catur warna berdasarkan kelompoknya. Oke, dari Tiang Niko Ibu catatannya ada beberapa hal nggih. Minta maaf niki Bu Wahyuningsih Karang nggih. Mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Mudah-mudahan nanti apa namanya bisa membawa anak-anak lebih bergairah lagi, bisa meningkatkan antusias. Teknik untuk pengelolaan siswa niki masih ditingkatkan nggih Bu. Sehingga siswa biar apa namanya lebih banyak lagi untuk lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran dari Ibu. Semangatnya Ibu masih perlu lagi nggih. Semangat, kalau semangat di awal pasti anak-anak akan semangat Kenten. Nggih. Dika saya dari Tiang mohon maaf Bu Wahyuningsih Karang nggih. Untuk selanjutnya Tiang kembalikan kepada Ibu dosen. Seperti Ibunya niki kayaknya juga sinyalnya bermasalah Bu nggih. Sepertinya. Nggih. Silakan Ibu dosen Nika yang bisa Tiang sampaikan. Ya, terima kasih Bu. Nggih, matur suksema Ibu Tumini selaku guru pamong. Jadi Ibu Wahyuningsih Karang mohon diperhatikan dan direvisi terkait dengan apa-apa masukan dari beliau dalam proses pembelajaran Kenten. Baik, saya lanjut. Saya selaku dosen juga. Nggih, Pak Nengah Sujana saya menggunakan HP. Nggih, Paris Bapak. Nggih. Mohon maaf. Baik, saya lanjut dengan review dari saya selaku dosen pair teaching dan ada beberapa hal Ibu Wahyuningsih saya melihat materi Ibu hampir sama yang tech show kemarin. Ada yang menggunakan materi juga yang sama tentang catur warna juga, Kenten.
posisinya sedikit berbeda. Saya lihat memang dari segi PPT atau materi belajar Ibu sudah tampil. Kemudian Ibu juga mengetengahkan beberapa gambar, Kentan. Namun ada catatan Ibu yang paling karena ini untuk anak SMA demikian. Saya ada beberapa catatan. Untuk penyampaian materi, oke, bagus Ibu. Ada motivation ice breakingnya juga bagus, namun kurang bersemangat. Sebagaimana yang dinyatakan, karena ini anak SMA. Kita kembali, kalau anak SD atau ya pertengahan SMP awal itu oke, tidak masalah. Tapi ini SMA, jadi dia perlu sebuah motivation spirit tentang catur warna niki yang lebih up lah demikian Kenton. Tentu mohon izin anak SMA itu akan memiliki bagaimana dia ke profesi selanjutnya. Ibu bisa mengginikan dengan mengkorelasikannya dengan apa cita-cita peserta didik. Begitu. Jadi eh, posisinya ya menguatkan juga Kenton, karena ini SMA Kenton. Selanjutnya saya diisi materi tidak ada masalah sih, cuma perhatikan kebahasaan Ibu dalam menyampaikan materi sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Guru Pamong, Ibu Wahyuningsih. Jadi saya menemukan banyak kata-kata non baku. Ibu tidak boleh menyebut peserta didik dengan kamu, Kentan. Dalam kode etik keguruan Bapak dan Ibu guru ketika kita menggunakan Kentan. Jadi bahasa-bahasa non baku ini otomatis itu akan berefek kepada tentu kebahasaan yang juga diserap oleh peserta didik. Gitu. Saya juga mau yang saya bilang begitu tadi. Jadi Ibu banyak jeda nah yang begitu. Lalu ada beberapa kata yang jujur saya juga kaget. Jadi enggak yang begitu. Ibu banyak mengeluarkan kata-kata non baku di bagian ke Kentan. Mohon itu dikurangi. Jadi sama seperti Bu Tumini tadi sudah sampaikan. Lalu tampilan PowerPoint kembali seluruh Bapak Ibu guru juga dan Ibu Wahyuningsih. Saya kira tadi sudah dalam modus slideshow. Demikian. Tetapi ternyata setelah ke belakang, tiba-tiba slideshow-nya itu tidak slideshow. Jadi materi itu menjadi kecil di awal slideshow. Saya lihat Ibu sudah slideshow di gini, tapi Ibu ternyata kembali lagi ke mode off slideshow. Jadi PowerPoint atau materi ataupun apapun ketika di-share nanti dalam proses pembelajaran, agar ketajaman gambarnya, suaranya juga bagus didengar, maka Ibu harus dalam mode kalau posisi materi gambar ya slideshow gitu. Jadi jika Bapak Ibu ada suara ya harus bawa speaker kan Kenton. Nah, Nika juga perlu diperhatikan. Jadi itu mengurangi juga dari sudut pandang pemateriannya Kenton. Lalu buat poinnya, PowerPoint nih ke Ibu Wahyuningsih. Di depan-depan saya lihat ya sedikit sudah singkat. Di belakang-belakang, tadi saya lihat definisi saja tentang catur warna itu full sampai satu blok dari kertas set PowerPoint-nya, Kenton. Usahakan buat to the point Bapak dan Ibu. Apakah dalam bentuk diagram seperti ini Kak. Jadi pembuatan materi PowerPoint inovatif Merdeka Belajar gitu. Jadi tidak lagi dalam bentuk kata-kata yang panjang-panjang Bapak Ibu guru. Nika. Nika yang saya lihat juga di sistem PowerPoint. Jadi to the point mantan nggih. Selanjutnya Ibu di LKPD, saya cukup kaget. Saya kurang tahu juga. Dan saya akan tanyakan sekarang. LKPD yang Ibu tampilkan tadi tentang gambar, Kenton. Ini gambar apa? Kan demikian Ibu tanya tadi, Kenton. Itu memang LKPD untuk SMA, Ibu. Sebenarnya gini Bu, ada beberapa materi kan dari ini kan. Ada penugasan individu, ada juga di belakangnya. Iya, tinggal dulu nanti tuh. Jadi Mati dulu. Kenton, Bisa nggih. sebentar Iya. anak mati. Tapi karena waktu saya Matanya tadi sampai jam biar 12 mana yang malam. cepat itu maksudnya Bu. Makanya kemarin Oh, saya Kenton. ya
Saya bingung, saya durasinya kan 20. Gimana ini biar itu. Oh ya, karena begini, bentuk evaluasi atau asesmen yang Ibu tampilkan tadi dengan menanyakan ke peserta didik dalam bentuk gambar nih rasanya kurang tepat untuk anak SMA, Ya, Bu. menurut saya. Iya, Karena Bu. biasanya itu digunakan untuk tingkat SD, Bapak Ibu guru. Jadi Bapak dan Ibu guru harus memperhatikan kaidah penyusunan evaluasi atau asesmen pembelajaran berdasarkan kategori gitu. Ini ke Ibu Wahyuningsih. Jadi Iya. mubasir sebenarnya dalam bentuk seperti itu. Kenapa tidak ditampilkan dalam bentuk project begitu? Kan analisa atau analisa video misalnya tentang bagaimana aktivitas catur warna begitu. Jadi itu yang sebenarnya lebih untuk anak SMA, dia karena harus SWOT analisa dan tentu ada project SWOT analisa untuk SMA Kenten. Kalau SD cocok nih ke gambar nih ke. Jadi ini siapa? Makanya Pak Ruyadi Pak Polisi begitu. Jadi seperti di SD saya lihat jadinya kembali nih ke. Nika mohon diperhatikan Bapak Ibu guru yang lain juga nggih. Oke. Selanjutnya yang terakhir refleksi penguatan terhadap materi belum terkoper. Jadi Ibu Wahyuningsih tadi sudah buat refleksi, tetapi refleksi atau penguatannya tidak untuk covering materi di anak SMA, begitu. Anak SMA bagaimana sudut pandang refleksi pada anak SMA tentu, gitu. Kalau yang tadi Ibu sampaikan itu di tingkat SD refleksinya, jadi tidak mengena, gitu. Coba perhatikan kembali di tujuan pembelajaran gitu. Tentu kategorisasi dari tujuan pembelajaran tingkat SMA-nya diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti tujuan pembelajarannya rasa SMA tetapi sintaknya rasa SD gitu. Nika Ibu Wahyuningsih. Dan suara Ibu perlu intonasi. Jadi jangan dipatok terus datar begitu. Nah, jadi peserta didiknya itu kalau saya mengantuk itu jadinya. Padahal materinya semangat gitu. Seharusnya semangat karena tentang profesi-profesi gitu. Itu pembedanya saja. Itu tambahan dari saya Ibu Wahyuningsih Karang. Apa yang sudah disampaikan Bu Tumini merecovering juga nih ke Kenten ya. Itu dia. Terima Baik, kasih, Ibu. terima kasih. Nggih, sama-sama Ibu Wahyuningsih Sarang. Baik, Ibu Tumini kita untuk yang keempat sampun kita lanjut Ibu Tumini dan Bapak Ibu guru